Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di podcast Bengawan Surakarta, bebarengan ngelawan narkoba bersama BNNK Surakarta. Hari ini ada saya Winda yang akan ngobrol santai ya siang hari ini bersama cewek cantik di samping saya. Cantik banget gak sih? Jadi hari ini kita akan bawa tema spesial terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Karena kan bentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan kan ya. Nah, sebelum itu siapa sih cewek cantik di samping saya ini? Pasti Sobat Bersinar udah penasaran belum sih sama narasumbernya? Boleh mungkin kenalan dulu. Silahkan sapa Sobat Bersinar. Halo Sobat Bersinar, kenalin nama aku Aulia Ramadhani Putri Pratama, biasa dikenal Lia. Nah, saya berasal dari SMA Negeri 3 Surakarta, dan di sini saya sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba. Wah, keren banget Duta Pelajar Anti Narkoba. Pasti Sobat Bersinar udah penasaran banget kan apa sih yang akan kita obrolin hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrolin terkait bagaimana sih remaja, terutama nih ada Lia sebagai representasi remaja Kota Surakarta ya hari ini memaknai kemerdekaan itu sendiri. Udah siap belum sih? Udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan. Nah, jalan-jalan di Kota Surakarta, oke? Ya, boleh. Nah, sebelum itu mungkin Lia boleh lah ya cerita gitu. Sebenarnya kesibukan Lia selain jadi Duta Pelajar Anti Narkoba, apa sih belakangan ini? Mungkin Sobat Bersinar juga pengen tahu kayak gitu. Oke, halo Sobat Bersinar. Jadi kesibukan aku selain menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba, aku juga sebagai Diajeng of RAD, Rancana Ahmad Dahlan, di mana ya merepresentasikan tentang pramuka di OMS seperti itu. Jadi ada ikatannya namanya tuh IDD, Ikatan Dimas Diajeng seperti itu. Baru banget dilantik kemarin minggu lah ya, jadi baru banget fresh from the oven. Terus selain itu aku juga mengikuti SAKA. SAKA itu apa sih Kak? SAKA itu Satuan Karya. Jadi di dalam pramuka, organisasi pramuka itu ada yang namanya tuh SAKA. SAKA itu apa? SAKA itu Satuan Karya. Nah, aku ikut SAKA apa? Aku ikut SAKA Bersinar. Kayak sobat-sobat kita ini, Sobat Bersinar, bersih dari narkoba. Kayak gitu Kakak. Wah, udah representasi banget hari ini pakai seragam pramuka ya, jadi tadi bawa saka gitu, Satuan Karya ya? Iya, Satuan Karya. Bersinar atau bersih narkoba. Jadi udah cocok banget nih, emang udah narkoba abis gitu, anti narkoba abis. Waduh, gitu ya. iya. Gitu. Nah, tadi kan selain ikut Duta Pelajar Anti Narkoba, kemudian juga sakanya Saka Bersinar gitu. Nah, selain itu kesibukan mungkin dari sekolahnya, dari mana sekolahnya, dan ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih dari Lia sendiri gitu? Kayaknya sih anak zaman sekarang tuh sibuk-sibuk nggak sih? Yes, betul. Coba diceritain mungkin kayak gimana kesibukan? Nah, kalau kegiatan aku di sekolah, kebetulan aku ikut Dewan Ambalan. Ya, Ambalan apa lagi tuh? Dewan Ambalan tuh ya pramuka ini. Kita sebagai dewannya. Iya. Itu terus ada juga PMR, ada juga Semangga English Club, terus ada juga basketnya Semangga. Kebetulan kemarin sih lagi menang Liga Solo ya. Keren banget. Iya. Banyak banget aktivitasnya ya, baik dari yang ke masyarakat langsung, kemudian sekolah pasti juga. Sekolahnya nggak ketinggalan dong? Nggak dong, pasti. Sekolahnya juga harus imbang. Harus imbang, kemudian balance ya semuanya. Yes. Kemudian ada juga tadi sportnya juga. Jadi udah representatif banget nih dari remaja. Kalau sekarang nyebutnya Gen Z gitu ya, Gen Z. Atau udah alpha belum? Belum. Masih Gen Z. Masih Gen Z ya, jadi Gen Z. Jadi ini sebagai representasi remaja di Gen Z sekarang. Nah, sebenarnya aku sempat penasaran sedikit sih tadi, banyak penasaran ya. Oke, boleh. Penasarannya terkait kan jadi Duta Pelajar Anti Narkoba. Mungkin Lia boleh dong cerita Duta Pelajar Anti Narkoba itu apa sih? Mungkin ada nih Sobat Bersinar juga yang pengen tahu dan mungkin mau ngikutin jejaknya gitu. Seperti Lia. Ini di tahun 2025? Iya, di tahun 2026 mungkin ada pemilihan atau di tahun-tahun selanjutnya. Boleh Lia cerita apa itu Duta Pelajar Anti Narkoba? Oke, jadi Sobat Bersinar, Duta Pelajar Anti Narkoba itu suatu representasi kita sebagai remaja untuk menghimbau, merangkul remaja-remaja di luar sana untuk menghindari narkoba. Tapi tugasnya nggak cuma itu, Kak. Nah, kita lihat dulu nih, kita throwback dulu dari zaman aku seleksi. Aku tahu komunitas ini tuh dari mana sih? Jadi aku research dari sosial media, tapi sebelum itu tuh aku emang kayak suka penasaran dan juga kayak kenapa sih kok remaja zaman sekarang tuh pada masih kepo aja, udah tahu narkotika itu serem ya, narkotika tuh sangat berbahaya, sangat merusak, tapi kenapa selalu dideketin? Sebenarnya apa sih asal muasal usut-musutnya itu apa? Nah,
Akhirnya aku menemukan DPAN ini, Duta Pelajar Anti Narkoba. Lalu aku coba ikut seleksi ya. Tahap pertama administrasi, lolos. Lalu ya lolos, pengecekan dan sebagainya. Terus selanjutnya itu tingkat, kan kota sudah nih, kota disaring di Surakarta itu ada 2. Lalu selanjutnya adalah provinsi, setelah provinsi lanjut ke nasional. Nah kebetulan saya grand finalnya itu ada di Surabaya, kakak. Wah, Kayak jauh gitu. banget ternyata. Iya, jadi panjang banget tapi itu so much fun karena di situ aku ketemu banyak teman-teman yang sepantaran sama aku yang memiliki ketertarikan yang sama dan pola berpikir yang sama, yang kurang lebih ya sama-sama penasaran gitu loh. Mungkin di luar sana tuh ada teman kita tuh yang ada dua jenis penasaran. Ada penasaran yang narkoba itu rasanya gimana? Tapi ada juga yang sama kayak tadi, sama kayak yang saya ucapkan. Penasaran kenapa kok orang ini tuh deketin narkoba, udah tahu salah, kenapa dideketin kayak gitu kakak. Keren banget ya. Jadi ternyata Duta Pelajar Anti Narkoba ini bahkan sampai tingkat nasional ya. Yeah. Tadi bahkan dia tuh udah ngelakuin beberapa tahap seleksi, baik yang dari tahap awal administratif sampai bahkan ke grand final yang melibatkan sampai senasional. Iya. Mungkin sobat bersinar juga pengen terlibat dalam pemilihan Duta Pelajar Anti Narkoba, nanti boleh searching atau boleh kontak-kontak Instagramnya juga. Nanti Instagramnya boleh ya kak, Instagramnya Aulia untuk kontak-kontak. Siapa tahu bisa jadi mentor buat yang selanjutnya. Boleh banget, boleh banget. Kalau kita ngomongin Duta Pelajar Anti Narkoba, terus tadi juga Lia juga ngomongin terkait dengan Saka Bersinar gitu. Kayaknya tuh core-nya tuh curiosity-nya tadi udah bener-bener, aduh kenapa sih remaja terlibat dalam narkoba gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngomongin narkoba, apalagi kalau kita, misalnya kami nih datang ke sekolah-sekolah gitu, pasti mereka akan cenderung takut gitu ngomongin narkoba, ngomongin BNN gitu, oh ada BNN, ada polisi dan lain sebagainya. Apa sih motivasi terdalam gitu dari Lia pengen terlibat dalam ini? Apa nggak takut gitu bisa terlibat dalam proses pencegahan ataupun upaya melindungi remaja dan seumurannya Lia gitu misalnya gitu? Nah jadi sebenarnya itu lumayan tricky juga sih kak, karena kayak apa tuh, kita ini masih pelajar, kita ini belum penguasa hukum lah istilahnya, jadi kayak kita takut salah langkah dan lain sebagainya. Tapi kan kita memiliki beberapa komunitas ya, contohnya BNN ini juga contohnya mengundang saya ini termasuk support yang sangat besar yang sudah diberikan ya, dimana ya tandanya BNN ini tidak membiarkan saya untuk melangkah sendirian, tapi saya didampingi. Terima kasih sekali buat BNN Kota Surakarta dan terima kasih juga untuk Duta Pelajar Anti Narkoba. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi yang membuat saya penasaran dan motivasi saya ikut Duta Pelajar Anti Narkoba ini, menurut saya ya, kita tuh lebih baik mencegah daripada sudah terlanjur, betul kan? Prevention ya, prevention. Iya benar. Okay. Jadi lebih baik nih saya mencari tahu terlebih dahulu kayak kenapa sih teman-teman saya ini kok masih penasaran. Terus saya juga sempat berpikir dulu sebelum saya masuk DPN ya, saya sempat berpikir ya. Terus kalau semisal udah terjadi dan sudah fatal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai pelajar? Sebelumnya saya tidak tahu, tapi di DPAN ini kita diberi pembekalan, diberi sosialisasi dan sebagainya, dan action kita nggak cuma sebagai gelar aja, tapi kita juga kerja di situ melalui media sosial ya mungkin, karena kan sekarang Gen Z itu apa-apa scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya, social brandingnya tuh ada banget gitu loh, iya kan? Jadi kalian buat yang mau ikut DPAN juga boleh, lumayan meng-compare social branding kalian ini, dan selain itu juga DPAN ini akan memberikan kalian pencerahan terhadap dunia remaja, narkoba dan sebagainya kayak gitu. Jadi buat kalian teman-teman di luar sana nggak usah kaget, nggak usah takut. Kok tiba-tiba BNN datang ke sekolah saya? Contohnya kemarin waktu MPLS di SMA Negeri 3 halo nih. BNN gitu ya. Iya, halo BNN gitu. Di situ seru banget sih, kita sharing-sharing di situ. Terus teman-teman juga pada tahu. Karena kadang tuh ya anak-anak di Indonesia tuh tadi saking takutnya tuh nggak mau tahu gitu loh. Jadi bukannya kita kalau takut mencari tahu, tapi dia ini takut malah nggak mau tahu sama sekali. Nah justru hal itu yang membuat kita kayak kita nggak tahu posisi kita ini ada di salah atau yang di benar, seperti itu. Gitu. Jadi kalau semisal nih kayak saking kita nggak mau taunya nih ya, ya mungkin zaman sekarang ngomongnya kudet lah. Kita tuh kadang nggak tahu, kayak dikasih teman kita misal naudzubillah ya, dikasih teman kita, coba deh ini, lumayan loh mahal. Kalau dijual tuh mahal, nah, tapi kan kita nggak tahu ya ini tuh apa. Nah itu juga berbahaya buat remaja zaman sekarang. Jadi kita sebagai Gen Z nih terutama ya, buat adik-adik Gen Alpha juga nih,
Kalau kalian nggak tahu, kalian cari tahu, tapi in the right way. Jangan kalian cari tahu yang kayak, oh ya udah gue coba deh, gue nggak tahu nih, gue coba. Nah, jangan. Jadi kita kalau nggak tahu, kita cari tahu, tapi cari tahulah resiko dan konsekuensi yang kita terima seperti itu. Jadi jangan asal melangkah gitu deh, jangan asal-asal coba-coba. Nggak semua yang dicoba-coba itu baik. Mending daripada kalian coba-coba narkoba, mending kalian coba-coba pengalaman baru. Contohnya DPAM nih. Mantap. Gitu. Keren banget, keren banget. Jadi kalau kita ngomongin tadi dari keingintahuan. Jadi Iya. keingintahuan itu bisa kita arahin ke dua hal ya gitu ya. Jadi dari yang kita tadinya coba jangan kita pengennya coba-coba, tapi kita cari tahu apa yang bahaya dan bagaimana kita mencegahnya. Dan salah satunya tadi terlibat dalam agenda-agenda kegiatan-kegiatan yang positif kayak yang Lia ceritakan tadi ya. Keren banget. Terus kan sudah hampir 1 tahun berarti ya jadi duta pelajar anti narkoba. Apa sih yang sudah Lia lakukan? Kan tadi Lia cerita ya sudah mendapatkan pemahaman, kemudian sudah ketemu juga dengan jejaring yang sama kuriusnya dan sama punya kepeduliannya juga dalam pencegahan narkoba. Apa yang Lia sudah lakukan gitu sebagai representasi dari duta pelajar anti narkoba dalam 1 tahun terakhir ini? Boleh cerita mungkin Lia? Oke, kalau di dalam TPAN-nya sendiri itu ada proker-prokernya. Contohnya seperti tadi motivasi di melalui sosial media. Contohnya kalau di hari-hari kayak Hari Anti Narkoba, Hari Anti Narkoba. Hani. Oh ya Hari Anti Narkoba Hati itu kita International. banget. Hani. Ya, terus masih banyak lagi. Nah, contohnya aku juga bikin proker nih. Prokernya itu menjadi bintang. Jadi gimana? Di situ tuh kita kayak bikin kontes gitu loh Kak. Jadi kayak kita antar teman itu pertama tuh ngadain tes seleksi tertulisnya kayak gitu. Tes seleksi tertulisnya ini untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa luas pengetahuan kita kayak gitu. Nah terus selanjutnya kalau udah kesaring nih ya kan, kita bisa lanjut ke unjuk bakat. Nah jadi loh kok anti narkoba kok lanjut ke unjuk bakat? Nah cara kita menghindari narkoba itu dengan kita mengeksplor kemampuan potensi diri kita kayak gitu. Jadi ujuk bakat ini kita bisa melatih life skill-nya dia dan soft skill-nya dia, di mana dia juga mengasah bakatnya dia, tapi juga membawakan moral dari anti narkoba ini seperti itu. Itu terus masih banyak lagi contohnya senada cerasi anti narkoba, di mana di situ tuh kayak kita ngadain live activity kayak sport, terus kampanye, iya ya. kayak gitu. Sobat bugar sekarang juga banyak ya. Betul. Sporty girl, sporty boy kayak gitu ya. Sekarang kan manahan penuh tuh. Yes, betul. Ya kan? Mau pagi, siang, sore. Siang mungkin panas ya. Panas. Siang, sore lah. Pagi sore lah itu banyak banget pelari-pelari culture, pacer gitu. Betul. Nah itu salah satu cara juga untuk mendistract diri kita dari yang penasaran terhadap hal-hal buruk itu tadi kayak gitu. Jadi mending daripada kita ke arah yang ke sana, mending kita cari kesibukan yang lebih positif. Toh juga kalau misal nih kita ambil contoh lari atau ikut organisasi lah. Itu tuh walaupun sedikit-sedikit tapi menjadi bukit nanti ujung-ujungnya ya kan. Apa tuh? Gimana? Ya, jadi gini, contoh kita suka lari nih. Ya walaupun kita masih di pace-pace yang tipis-tipis lah, tapi kalau misalkan kita setiap hari rutin, terus juga ujung-ujungnya kita syukur-syukur jadi atlet maraton. Terus kalau misalkan ikut organisasi nih, contoh organisasi di sekolah mungkin ya OSIS lah, OSIS MPK seperti itu. Ya walaupun dia ini agak tricky-tricky gitu ya, tapi nanti sangat berpotensi jika kita bersosialisasi di dunia luar. Apalagi kalau kalian ini mengikuti duta-duta seperti ini, itu sangat berpotensi banget nih untuk mengangkat life skill kalian, soft skill kalian seperti itu. Dan potensi diri kalian tuh jadi terbuka gitu loh. Kalian jadi tahu betul tentang potensi diri kalian seperti itu kakak. Jadi tadi Lia cerita programnya itu apa? Senada gitu. Iya. Senada. Kemudian ada juga tadi yang melihat pengetahuan dan lain sebagainya teman-teman. Itu range-nya itu dalam lingkup mana aja sih Dek, pelaksanaannya itu biasanya? Jadi berawal dari sekolah terlebih dahulu. Pasti kan kecil ya berarti. Iya benar. Kalau kita mau mempengaruhi kita lakukan di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu, sekolah atau mungkin remaja-remaja kan biasanya ikut Karang Taruna ya. Oh iya betul. Ya, Karang Taruna mungkin tingkat rumah ya. Iya. Apalagi kan sebenarnya 17-an tuh. Proker yang saya sebutin tadi mungkin bisa dipakai, bisa menjadi inspirasi. Terus mungkin nanti bisa kita kalau misalkan di Duta Pelajar Anti Narkoba itu kan ada company-nya gitu ya.
di Jawa Timur contohnya. Nah, itu bisa kita bareng-bareng dengan duta-duta lainnya seluruh Indonesia maupun provinsi untuk mengadakan lomba seperti itu. Kayak gitu, Berarti Kakak. gerakan anti narkoba tuh sebenarnya bisa dilakukan dari tingkat yang paling sederhana ya. Tadi bahkan Iya. yang Lia ceritain itu dari olahraga aja, itu sebenarnya udah bisa mencegah remaja dari aktivitas yang membahayakan seperti menyalahgunakan narkoba tadi gitu ya. Betul. Kemudian kalau misalnya udah besar, tadi bisa jadi ke tingkat apa lingkungan rumah. Kemudian setelah itu bisa lagi ke kolaborasi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Lia. Oke. Eh, Kalau misalnya kita kan sebentar lagi, Lia nih hari ini persis 14 Agustus ya, salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Selain Pramuka, kita kan udah deket banget gitu, seperti topik kita hari ini terkait dengan bagaimana remaja memaknai kemerdekaan. Nah, sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan ke-81 gitu. Kalau kita ngomongin kemerdekaan sendiri gitu kan, mungkin pernah dengar gitu ya remaja ataupun Gen Z ini yang akan melanjutkan estafet atau misalnya masa depan bangsa itu akan lari ke Lia dan mungkin teman-teman remaja yang lainnya. Tapi sebenarnya saya penasaran gitu, sebenarnya mungkin Lia, nggak cuma Lia ya, mungkin Lia ada peer ya, ada circle kalau anak zaman sekarang bilang gitu. Sebenarnya kalian tuh memaknai setiap tanggal 17 Agustus itu ada nggak sih kayak obrolan di circle kalian, bentar lagi 17-an nih, atau kalian cuma ngobrolin kayak seremonial aja, atau mungkin ada pemaknaan lain kalau setiap kalian tuh mungkin apa ya, sharing atau misalnya deep talk gitu terkait kemerdekaan dan lain sebagainya. Mungkin boleh cerita mungkin Yas, apa sih maknanya? Kemerdekaan, kalau menurut saya pribadi ya, kemerdekaan itu bukan sekedar melakukan apa yang kita inginkan atau kebebasan, tetapi kemerdekaan itu suatu kebebasan di mana kita bisa memilih apa itu kita, memilih jati diri kita kayak gitu. Jadi contohnya mungkin kayak kita meningkatkan kesadaran kita untuk bertanggung jawab, lalu memilih sekali lagi kebebasan ya, kebebasan untuk memilih mengembangkan jati diri kita. Apalagi kan biasanya di dunia remaja, SMA lah, itu kayak kita tuh kepo-kepo ya. Contohnya tadi saya ingin menjadi duta, mungkin teman-teman lainnya ada putra-putri, pageant dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu bisa tuh kalian kembangkan, dan menurut aku makna kemerdekaan itu ya kurang lebih seperti itu, Kak. Oh, berarti kalau anak zaman sekarang itu ya Gen Z itu tuh lebih memaknai kemerdekaan itu sebagai sebuah kebebasan ya gitu. Tapi kebebasannya pun juga bebas memilih. Nah, milihnya itu milih yang mana gitu ya nggak sih kayak gitu. Nah, terus habis itu kan ada tadi kebebasan tadi. Kebebasan itu gimana sih caranya kalian gitu teman-teman gitu? Aku penasaran gitu kan, selain tadi ada olahraga, ikut pageant, ikut kegiatan-kegiatan positif gitu. Kalian tuh memaknai ataupun mengisinya itu bagaimana sih dalam proses mencapai Indonesia yang jauh lebih baik gitu misalnya? Jadi yang pertama itu kita mengembangkan diri. Banyak tuh jenis-jenisnya. Tadi contohnya ikut kontes-kontes, ikut organisasi, terus selanjutnya tuh prestasi. Wow. Ya, jadi kan banyak-banyak tuh lomba-lomba. Apalagi kalian yang di dunia SMA kan pasti ngejarnya buat PTN ya. Betul, Pasti. betul. Apa sekarang? Iya. TKA ya namanya? Iya, TKA. Mungkin nggak sih? Pusing. Kamu kelas berapa sekarang berarti? 11. Wah, Iya. udah dikit lagi ya berarti ya. Dikit lagi. Sekarang kakak-kakakku lagi ngejar banget tuh TKA tuh. TKA, Mungkin nanti TKA. giliranku TKB mungkin. SD. TKA, TKB. Ya, kita harus mengembangkan prestasi kita. Jangan pernah kita tuh merasa cukup dengan prestasi apa yang kita miliki. Karena di luar sana tuh masih banyak orang yang lebih berprestasi lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah memiliki prestasi tingkat nasional, ya kalian tingkatin ke tingkat internasional. Dan tingkat internasional tuh benar-benar berbobot si sertifikatnya. Jadi kalian bisa ikut. Terus selain itu kita juga bisa berkontribusi mulai dari Karang Taruna Remaja tadi, atau mungkin ya seperti OSIS dan sebagainya. Lalu terakhir adalah berkontribusi dalam memberi solusi. Jadi sebagai remaja ini jangan pernah takut untuk ikut serta memberikan usulan tentang konsep-konsep yang ada, kayak memberi solusi dan sebagainya kayak gitu. Karena kadang tuh remaja itu kayak dia sadar dia itu labil dan dia tuh takut untuk melangkah. Justru kalau misalkan kalian memiliki ketakutan itu, kalian harus belajar dan berani untuk melangkah. Tapi juga ingat ya, base belajar dulu, jangan langsung apa-apa. Kan kadang warga TikTok tuh gitu ya. Informasinya belum jelas asal usulnya, tapi udah seberluaskan seperti itu. Gitu. Jadi
berani speak up tadi, Yes. memaknai kebebasan juga, tapi dengan tadi apa belajar dulu ya berarti Iya. ya, belajar dulu. Jadi penasaran gitu kan. Kalau sekarang kan topiknya AI gitu ya, kita ngomongin juga kemerdekaan mungkin, dan kalian jauh lebih apa ya, sering lah berinteraksi dengan dunia teknologi. Ada TikTok, kemudian ada AI dan lain sebagainya. Terus ada juga tadi mungkin Lia sempat ngebahas juga tentang informasi. Mungkin boleh kali ya tipsnya mungkin ke cara Lia gitu. Gimana sih kalau kita mau speak up tadi sebagai remaja, mau menyampaikan kebebasan kita sebagai bagian dari pengisi kemerdekaan, tapi kita juga tahu cara cari informasinya yang benar tuh gimana sih gitu. Kalau Lia biasanya gimana kalau gitu? Biasanya kita rangkum dulu, kita cerna dulu. Jadi jangan langsung kita kayak hot topic nih. Terus Seru habis itu nih kita gitu ya, langsung iya seru nih. Terus habis FYP itu gitu ya. terus habis itu tanpa dicari asal usulnya langsung ikut nimbrung lah istilahnya kayak ada apa kita nih gitu. iya ada apa nih gitu. Kita harus cerna dulu. Oh ini masuk nggak ya sama kita? Terus habis itu ini tuh sumbernya benar atau enggak sih kayak gitu. Dan ya seperti itu sih Kak. Biasanya sumber-sumber yang Lia cari tahu dari mana biasanya kalau misalnya? Pasti kalau AI kan sekarang tuh apa AI AI. Sedangkan kayak AI Kerjain itu tugas juga nggak sih? Boleh nggak sih? iya iya Boleh. Tapi kan memang kita juga harus tetap catch up ya dengan teknologi iya ya. iya. Nah kadang tuh kayak AI itu nggak bisa dipertanggungjawabkan 100% karena kan dia sumbernya nggak jelas ya, dia hanya merangkum. Jadi pembiasan lah. Kadang apa ya jawaban kita tuh bisa dikopas dengan orang lain karena satu sumber itu. Jadi menurut aku ya buat remaja-remaja zaman sekarang ya, kalian harus meningkatkan literatur digital kalian. Luar biasa. Jadi kalian mungkin bisa mulai dari journaling kayak gitu. Nah contohnya tadi nyambung dengan prestasi nih. Sekarang kan yang paling berbobot tuh apa ya? Esai ya mungkin. Karena kan kita SMA mau ke tahap kuliah ya, kita butuh belajar-belajar seperti esai. Nah kalian bisa banget mulai membedah-bedah jurnal buat lomba-lomba esai tingkat nasional dulu nggak apa-apa, lanjut nanti internasional, lumayan loh guys. Jadi menurut aku walaupun sekarang nih kita dengan teknologi AI, tapi kita harus tetap mempertahankan base literatur digital kita. Jadi jangan apapun tuh serba instan, bahkan mie instan aja yang katanya instan, iya betul dimasak gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa tuh instan, kita harus mempersiapkan, kita harus tahu asal muasalnya ini tuh dari mana kayak gitu kan. Luar biasa. Jadi tadi mengisi kebebasan tapi dengan penuh tanggung jawab gitu ya, dengan makna kemerdekaan dari Gen Z. Tapi tadi bebas juga nih pakai AI boleh gitu ya. Boleh juga gitu cari informasi, tapi tadi ikut forum, belajar lagi agar akhirnya bisa dapat informasi yang akurat kayak gitu. Jadi nggak cuma ribut di media sosial dan lain sebagainya. Cool banget. Karena narkoba tuh juga gini gak sih, kalau misalnya kita salah cari info juga nanti bisa jadi bermasalah. Ya benar. Apalagi kita yang awalnya mau berusaha mengantisipasi teman kita, tapi kitanya salah informasi, justru pahlawan kesiangan gitu ya. Oke. Nah, selain tadi udah ngebahas nih juga nih pertanyaanku lanjutannya tadi, ternyata ada kecemasan juga kan terkait AI dan media sosial. Ada nggak sih kecemasan Lia yang lain gitu selain tadi narkoba, kemudian AI, ada nggak kecemasan mungkin sebagai bagian dari remaja terkait dengan kondisi remaja saat ini atau mungkin kondisi sekitar Lia gitu dan teman-teman? Jadi kalau saya mengamati ya, sekarang tuh remaja-remaja zaman sekarang tuh susah untuk mengkomunikasikannya, susah untuk curhat lah, mencari tempat yang aman gitu untuk bercerita gitu. Kadang teman-teman yang gejala ini masuk ke narkoba juga ya, gejala-gejala awal dia mendekati narkoba kan mungkin karena suntuk gitu-gitu kan. Rata-rata teman-teman kita yang mengonsumsi nikotin kayak contohnya nge-vape, ngerokok, itu kan awal mulanya juga seperti itu. Ia mencari hiburan, dimana sebetulnya itu salah gitu loh. Kayak kamu mencari hiburan, kamu bisa do anything you want, tapi ya jangan ke arah situ juga itu. Nah, cara untuk mengatasinya ya pasti kita menjelaskan ke teman-teman kita, ada loh sebenarnya itu ada tempat rehabilitasi seperti ini. Apalagi kan di Surakarta ini juga ada forum anak ya. Nah, forum anak tuh juga kalau saya pantau sering mengadakan kayak workshop, sosialisasi dan sebagainya. Dan menurut aku itu juga udah termasuk kesadaran untuk merangkul teman-teman kita gitu, kakak. Seperti itu. Jadi buat kalian teman-teman di luar sana, kalian jangan pernah takut bercerita. Dan kalau kalian bingung, banyak banget sebenarnya informasi yang bisa kita dapat, banyak banget tempat-tempat yang aman untuk kita bercerita, untuk kita melakukan pertimbangan dan sebagainya. Tapi ya mungkin pertimbangan yang benar-benar
awal yang paling tepat adalah orang tua, karena orang tua itu tidak pernah akan menjerumuskan anaknya sendiri seperti itu. Jadi kalian yang biasa scroll TikTok mungkin isinya Brazilian dance mungkin bisa diganti juga ya. Bisa diganti untuk research rehabilitasi, terus habis itu research cara merefleksi diri kita, mengembangkan potensi dan sebagainya kayak gitu. Jadi tadi kecemasannya ternyata walaupun udah ada yang kurios tapi masih mereka tuh bingung ya mau cari tempat curhat ataupun tempat aman yang lain. Padahal wadahnya tadi yang Lia bilang tuh banyak banget gitu ya, baik di sekolah, kemudian ada forum anak. Dan kalau yang udah terjerumus juga bisa loh ke BNN Kota Surakarta. Karena kita punya klinik rehabilitasi, jadi kalau misalnya Sobat Bersinar, kita nggak minta sih, tapi saya ada keluarga atau saudara, mungkin teman yang butuh pertolongan juga bisa datang ke kemana? Lihat BNN Surakarta. Kayak gitu. Wah mantap banget nih, ternyata cara Gen Z itu emang beda ya untuk mengisi kemerdekaan. Mungkin zaman dulu para pahlawan kita tuh harus pegang tombak. Kalau sekarang tuh cukup dengan berani speak up, berani research gitu ya, berani menyampaikan ke lingkungan sekitar. Jadi kayak Lia yang tadi sampaikan. Mungkin tadi ada kecemasan dan lain sebagainya. Ya mungkin obrolan kita hari ini cukup sampai di sini karena ternyata sudah banyak banget yang Lia ceritakan gitu. Sedikit yang saya bisa konklusikan gitu dari kegiatan Lia sebagai bagian dari remaja yang mengisi kemerdekaan, ternyata itu banyak sekali momentum ataupun waktu yang sebenarnya golden age-nya itu mulai juga dari sekarang gitu. Dicoba dulu, dilakukan dulu, urusan gagal, urusan berhasil atau enggak itu urusan nanti nggak sih? Iya, karena tidak akan ada kesuksesan sebelum ada kegagalan. Dari kegagalan itu kita belajar dulu gitu. Kalau kita gagal, kita nggak tahu kan salah kita di mana. Tapi justru nih ya remaja zaman sekarang tuh kadang kalau udah gagal tuh kayak ya udahlah, mungkin bakatku nggak di situ. Ya udahlah. Justru salah. Kalian harus merefleksi terlebih dahulu. Siapa tahu emang bakat kalian tuh di situ, tapi kalian masih butuh pengembangan lagi kayak gitu. Jadi yang penting coba dulu gitu. Iya, coba dulu. Tapi jangan coba-coba narkoba kayak gitu. Yang boleh dicoba kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi banyak banget. Salah satunya juga DPAN, kemudian Saka Pramuka juga baik di Surakarta maupun di luar Surakarta. Kemudian juga yang paling dasar tadi apa? Research dan berani speak up kayak gitu. Mungkin satu lagi conclusion atau closing statement lah ya dari Duta Pelajar Anti Narkoba kita yang sudah hadir hari ini. Mungkin apa sih harapan gitu dari Lia sebagai remaja dan bagian juga dari remaja yang nanti mungkin akan banyak berperan gitu untuk masa depan Lia dan negara kita gitu. Asik. Boleh Lia sampaikan, silakan. Mungkin berawal dari diri saya dulu ya. Untuk diriku, semoga aku semakin berani untuk memilih pilihan yang tepat. Dan untuk remaja-remaja di luar sana, mungkin kalian harus berani untuk speak up, jangan pernah takut. Tapi juga kalian harus berani untuk memilih pilihan yang tepat dengan segala pertimbangan. Dan untuk Indonesia, semoga Indonesia bisa mengembangkan fasilitas pendidikan dan meningkatkan SDM-nya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak Lia atas kesempatannya. Semoga next kita bisa kolaborasi lagi. Siap, untuk boleh. Aktivitas yang lainnya. Pun buat teman-teman jangan lupa follow akun Instagram BNK Surakarta dan follow juga akun Instagramnya Lia. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi juga terkait aktivitas-aktivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba baik di Kota Surakarta maupun di nasional juga ya. Gitu. Kayak gitu mungkin sekian dari kami. Kita cukupkan. Sampai jumpa Sobat Bersinar. Nanti ketemu lagi di podcast Bengawan Surakarta, bebarengan melawan narkoba bersama BNK Surakarta. Say no to drugs, say yes to future. Salam sehat tanpa narkoba. Bye.